Assalamualaikum Pak Sumarjo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala SMK Muhammadiyah Purwodadi, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Eh, Ternyata di sekolah Bapak ini SMK Purwodadi selain jurusan teknik juga ada jurusan lain-lainnya, yaitu perhotelan dan pariwisata ya Pak ya. Betul. Bisa Bapak jelaskan mengenai dua jurusan ini Bapak? Monggo Pak. Terima kasih. Yang pertama, kami berpikir tidak seperti yang lain, Pak. Pada saat COVID melanda, kami justru mendirikan jurusan yang itu bertentangan sekali dengan pandemi, yaitu pariwisata dan perhotelan. Pada saat pariwisata sepi, perhotelan sepi, kami justru membuka dua jurusan itu. Tetapi tantangannya, 2 tahun pertama kami mengajukan izin tidak diverifikasi karena memang kondisinya sedang pandemi, sehingga baru tahun ketiga kita mengajukan konsentrasi keahlian ULW dan perhotelan. Ini alhamdulillah di tahun ketiga baru diberikan izin karena sekali lagi tidak memungkinkan untuk verifikasi faktual ke lapangan. Secara lama sudah berapa tahun ini Pak pastinya Pak? Ini baru 3 tahun, ini angkatan pertama, kita meluluskan pertama. Tahun ini meluluskan pertama. Baik pariwisata maupun perhotelan Iya, Pak. baik pariwisata maupun perhotelan. Kondisi untuk jumlah siswa seperti apa Pak? Jumlah siswa yang pertama untuk pariwisata 10 orang dan untuk perhotelan baru 4 orang, baru 4 siswa. Memang ada tantangan tersendiri Pak dalam. Ya, karena menjelang penutupan pendaftaran, izin kita baru turun, Pak. Jadi tinggal beberapa hari penutupan pendaftaran, izin itu baru turun, sehingga antara mau kita buka tahun ini atau kita buka tahun depan. Akhirnya kita berkesimpulan sudah tidak apa-apa kalau tidak dimulai, nanti tidak buka-buka. Sehingga angkatan pertama ini hanya 4 orang dan 10 orang. Nah di tahun kedua, ketiga, alhamdulillah sudah bisa full satu rombel 32 orang. Lebih banyak lah intinya daripada angkatan pertama. Dengan penambahan terus jumlah siswa ini memang membuktikan ada pasar atau memang kreativitas inovasi Pak Sumarjo dan jajaran ini. Iya. Kalau kita melihat memang untuk perhotelan ini image-nya kurang bagus, artinya ada dunia lain di sana yang mungkin dipandang masyarakat, dunia perhotelan ini ada sisi negatif. Tetapi bagi kami, karena kami di sekolah Muhammadiyah, kita melihatlah Muhammadiyah sendiri sudah membangun hotel, ya, ada SM Tower di Yogyakarta, kemudian banyak juga hotel syariah dan sebagainya. Sehingga memang ini tenaganya yang belum ada, ya, sehingga kami di SMK Muhammadiyah harus mempersiapkan untuk mengisi pos-pos itu. Dan ternyata terbukti anak-anak kami yang lulus tahun ini banyak terserap di perhotelan, juga di tempat-tempat yang dimana jurusan itu diajarkan di sekolah. Bisa dibilang lulusan perhotelan ataupun pariwisata dari SMK Bapak ini, iya, penyerapan tenaga kerja justru paling banyak diserap itu jurusan perhotelan dan pariwisata. Untuk TKJ, TKR dan TSM itu malah kalah. Jadi kelihatannya itu inputnya atau siswanya itu sedikit, tapi peluang kerjanya banyak. Hampir tiap hari itu ada dari pihak hotel itu ke sekolah menawarkan kerjasama PKN. Wilayah hotel mana nih Pak Sumarjo? Banyak, di Zia itu ada Hotel Ibis, ada Novotel, ada, kemudian yang ganti nama itu namanya yang paling sini. Nah itu juga Morazen ya. Nah Morazen itu beberapa anak kami casual mengambil dari kita Pak ya. Iya, mengambil dari kita. Kemudian yang sudah langsung masuk di kantor itu di Unisi di dekat Malioboro, itu hotel milik UI namanya, UI kalau tidak itu. Nah itu ceritanya kemarin anak kami di Gria Persada di Semarang, Ambarawa. Kemudian setelah lulus, sebenarnya di sana tidak ada lowongan, tetapi karena anak ini bagus sehingga tetap ditempatkan di kantor, bukan mulai dari housekeeping, enggak, tapi langsung diberikan tempat karena memang ternyata anak-anak kami layak untuk kemudian langsung terserap di dunia kerja. Itu untuk pariwisata dan perhotelan. Sisi kelayakan Bapak itu karena memang ada sarana fasilitas yang memadai atau enggak, fasilitas kami masih minim. Terus terang saja fasilitas kami masih minim. Kami baru punya 1 kamar hotel untuk latihan. Kemudian kendaraan misalnya seperti bis itu juga kami belum punya.
Jadi kami menggunakan jurusan yang lain, misalnya kayak TKL dengan mobil listriknya, itu prakteknya pakai itu. Termasuk ujiannya anak-anak juga kita menggunakan mobil listrik, sehingga tidak ada permasalahan sebenarnya kekurangan fasilitas dan sebagainya. Ya tergantung dengan kemauan guru dan bagaimana semangatnya murid gitu, semangatnya siswa, kemauan siswa untuk belajar, itu yang kemudian lebih memungkinkan anak ini berhasil daripada sekedar fasilitas yang ada. Dan Pak Sumarjo selaku kepala sekolah tetap optimis ya, ini untuk program-program tahun depan jurusan 2 ini akan terus, insya Allah akan naik, justru akan lebih cepat pertumbuhannya daripada jurusan yang lama, karena sekarang otomotif sudah agak stuck gitu. Jadi, misalnya penerimaan di AHM ini juga sangat terbatas. Kemudian industri-industri itu yang banyak PHK dan sebagainya, sehingga justru yang banyak menerima itu di hotel. Casual itu sudah cukup Pak, sudah di atas UMR gajinya, casual itu. Apalagi nanti kalau diterima sebagai karyawan itu jelas mestinya lebih tinggi gitu. Baru casual saja sehari sudah 100.000. Termasuk saat ini untuk jurusan ini sudah terbuka Pak ya, pendaftarannya Pak ya? Sudah. Siswa bisa langsung online atau langsung? Iya, online dan offline sudah kita layani. Iya. Ini pertanyaan terakhir kami Pak. Diskusi awal Pak Sumarjo dan pihak sekolah SMK Purwodadi termasuk ada program membangun hotel begitu ya Pak, untuk ajang pembelajaran ya Pak. Bisa diperjelas Pak? Iya, yang pertama instruksi dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Purworejo, Pak Ketua Pak Dr. Andes Haji Pujiyono menyampaikan kepada kami bahwa setiap daerah itu wajib memiliki training center. Nah, daripada membangun training center dengan biaya yang mahal, karena melihat sekolah kami sudah memiliki sarana yang cukup lengkap, maka beliau menyampaikan bahwa siap-siap Pak Marjo, nanti SMK Muhammadiyah menjadi training centernya Muhammadiyah dan Aisyah di Purworejo. Untuk itu monggo dipersiapkan, tempat prakteknya sudah ada, alatnya sudah lengkap, aulanya juga sudah ada. Yang belum ada adalah tempat untuk tidur dan tempat untuk makan. Sehingga konsentrasi saya tahun ini adalah bagaimana bisa membuat hotel. Ya, bisa membuat hotel minimal ya ada 40 untuk dihuni 40 orang. Jadi 20 kamar, 20 kamar 40 orang, kemudian ada tempat untuk makan. Ya, itu target kami di tahun ini. Di tahun 2025. Iya. Nah, nanti untuk kelengkapannya, prasmanan dan sebagainya mungkin nanti bisa dibicarakan dengan pimpinan daerah bagaimana untuk mengisi kelengkapan dari interiornya. Dan hotel atau rumah makan itu berada di lingkungan sekolah ya? Di lingkungan sekolah, ya itu yang kemudian dinamakan teaching factory. Jadi teaching factory itu memang harusnya berada di sekitar sekolah, karena ada pembelajarannya, ada proses produksinya, industrinya. Kalau itu di luar, namanya sudah bukan teaching factory. Makanya bengkel kami walaupun di dalam tidak ada masalah. Yang penting pemasaran kita tetap berjalan lancar. Itulah yang kemudian ada pembelajaran di situ, kemudian juga ada proses produksi di situ. Maka hotel itu juga tetap ada di lingkungan sekolah, bukan di luar, di tempat strategis bukan, tetapi di lingkungan sekolah. Insya Allah ini optimis terbangun di 2025 ini. Insya Allah di 2025, lambat-lambatnya 2025. Paling lambat, karena ya namanya rencana itu kan tidak bisa memastikan 100% ya Pak. Tapi kita punya etikat, punya niat, di akhir tahun 2025 ini kita sudah memiliki hotel. Kemudian nanti di 2026 kita sempurnakan sehingga betul-betul targetnya pimpinan daerah bahwa di 2026 itu SMK Muhammadiyah layak untuk menjadi training center Muhammadiyah dan Aisyah di Kabupaten Purworejo. Terima kasih untuk diskusi siang pagi ini Pak Sumarjo. Sukses untuk semua inovasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.